Kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di Darmaka hujan nggak nih, Ali? Hujan lebat nggak di sana? Iya hujan Pak di sini. Ya, sama ini di Bogor juga hujan lebat. Pakai apa? Pakai petir segala. Hati-hati ya pulangnya. Kemarin banyak pohon yang roboh soalnya. Baik, kita mulai saja. Kita eh, mengulas, mungkin beberapa ada yang mengulang, tapi mungkin ada beberapa hal yang baru juga ya. Jadi kita sudah pernah belajar tentang database, bidang data atau data warehouse, dan data mart ya. Jadi di sini tentu data mart kumpulan data-data dari berbagai macam perusahaan yang disimpan dalam suatu tempat tertentu untuk digunakan bersama ya. Inilah yang disebut dengan data mart. Jadi kita akan mendefinisikan apa itu database dan database management system. Saya kira sudah hal ini, dan beberapa logical database design dan relational database model, define the component of database, dan juga trends di database design dan penggunaannya, dan juga komponen dan fungsi-fungsi dalam suatu warehouse. Kemudian apa itu fungsi dari data mart, dan mendefinisikan analitis bisnis dan menggambarkannya di dalam peran untuk pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan, dan juga menjelaskan tentang big data dan aplikasi daripada bisnis tentang big data itu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa database adalah koleksi dari data-data yang saling koleksi dari data-data yang saling terkait yang memang terpadu, dan itu memang dibutuhkan perusahaan dapat disimpan dalam kondisi yang terpusat ataupun tersebar di beberapa lokasi. Kalau terpusat namanya central database, tapi kalau tersebar namanya distributed database, database yang tersebar. Jadi artinya lokasi fisik dari data itu bisa ada di beberapa lokasi geografis, tapi koneksi logiknya tetap jadi satu. Jadi tidak ada masalah data itu tersimpan di berbagai lokasi, tapi relasi logiknya tetap dalam satu konsistensi yang dipelihara dalam sistem database yang tersebar. Kemudian ada istilah hierarki data, yaitu struktur dan organisasi data yang mencakup fields ya, atau atribut, records atau tuple atau baris, dan file itu sendiri. Sedangkan database management system saya sudah sampaikan sebelumnya, kumpulan terpadu dari alat-alat yang dipakai untuk memelihara database, menciptakan database, mengelola database, dan memanfaatkan database, dan menggunakan database itu menjadi lebih efisien. Ya, jadi digunakan untuk memanage data. Jadi kalau kita bicara tentang database, tentu ada lapisan user, ada lapisan alat, dan kemudian database. Jadi tidak boleh user menggunakan langsung database, tapi harus melalui sekumpulan peralatan yang memang dirancang untuk mengakses database, sehingga tidak terjadi adanya apa itu abuse atau perusakan data yang tidak sengaja karena menggunakan alat yang salah. Ya, jadi ini disebut dengan the right tools for the right data. Jangan sampai kita menggunakan data yang benar tapi dengan alat yang salah. Jadi biasanya user menggunakan DBMS ini untuk membuat satu request atau permintaan-permintaan untuk mencari data, membuat data baru, menghapus data, mengupdate data, dan sebagainya. Dan kemudian DBMS itu mengembalikan informasi yang relevan terhadap permintaan user itu sehingga user dapat melaksanakan apa yang diinginkan. Kemudian hubungan DBMS dengan database, ya DBMS membantu mencarikan database yang diperlukan user, dan DBMS ini mengambil kembali, meretrieve informasi yang terkandung di database untuk diserahkan kepada user. Begitulah interaksi antara user, DBMS dengan database. Nah, untuk mengakses suatu file dalam database, ada beberapa metode, ada yang menggunakan struktur file yang
aksesnya sekuensial. Seperti kalau kita pakai pita, ya kita kalau pakai kaset itu pasti mengakses lagu atau rekaman pasti sekuensial, ya sekuensial, tidak bisa lompat. Beda dengan piringan hitam. Kalau piringan hitam memang kalau berputar sekuensial, tapi sebenarnya kita bisa mengangkat kepala jarumnya itu untuk menuju suatu lokasi tertentu atau track tertentu supaya kita bisa mengambil lagu tertentu yang tidak harus berurutan, ya. Jadi kalau sekuensial mau nggak mau ya tidak bisa kita loncat. Jadi harus urut dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan kalau lokasi itu ada di paling belakang ya kita harus sabar menunggu. Ya, jadi memang resikonya ini akan terjadi kelambatan karena memang aksesnya sekuensial. Jadi semua records, yaitu catatan tentang data, diorganisir dan diproses di dalam urutan yang sekuensial secara numerik, ya, urutannya sekuensial, dan diorganisir berdasarkan primary key, yaitu kunci primer yang menunjukkan keunikan data itu. Jadi seperti kita dikasih nama atau dikasih student number, supaya student number itu membuat mahasiswa itu unik, karena bisa saja namanya sama, Agus, Bambang sama, tapi dengan adanya student unik, berbeda satu dengan yang lain. Nah, jadi sama database juga harus diberikan kunci yang unik disebut primary key untuk mengambil data yang spesifik. Dan itu biasanya menggunakan social security members atau account numbers, ya, nomor akun. Dan digunakan juga untuk membackup dan menyimpan data-data sejarah, ya. Jadi biasanya sequential access ini digunakan untuk backup, yaitu salinan di luar memori primer untuk menyimpan salinan. Jadi kalau ada kerusakan di memori primer, di suatu backup yang model aksesnya sekuensial. Jadi pita yang besar, yang lama-lama itu sekuensial itu. Tapi memang kemampuan menyimpannya lebih besar, cuman lambat itu aja karena sekuensial, ya. Beda dengan random access file structure. Ya, dan biasanya filenya ini jarang sekali diupdate. Jadi memang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan backup aja. Kalau terjadi kerusakan dan perlu mengambil salinan data yang diperlukan karena hilang, baru diambil. Jadi jarang untuk transaksi-transaksi yang digunakan perusahaan, jarang menggunakan sequential access. Nah, tipe data di dalam database itu ada data internal, ada data eksternal. Data internal berarti data yang dikumpulkan di dalam suatu organisasi dan sumbernya dari organisasi. Misalnya organisasi seperti seperti Panasonic, ya berarti dia datanya dikumpulkan dari berbagai macam divisi manufaktur, divisi marketing, divisi kepegawaian, divisi gudang, yang semuanya memang berasal dari dalam organisasi sendiri. Kalau toh Panasonic punya cabang-cabang yang berada di berbagai lokasi, itu juga disebut internal, walaupun secara fisik bisa berpisah, ya. Karena kan cabangnya Panasonic bisa berada di Singapura, juga berada di Indonesia, dan lain-lain. Dan biasanya data-data itu disimpan di dalam database internal organisasi. Jadi kalau IPB punya internal, ya berarti sumbernya dari IPB juga. Apakah dari komponen-komponen yang ada di IPB, ataupun unit-unit, departemen, dan sebagainya yang ada di IPB. Sedangkan data eksternal itu berasal dari data-data di luar organisasi, dari berbagai macam sumber, ya. Ada data dari satelit, ada data dari BMKG, ada data dari Badan Pertanahan Nasional, ya, dan berbagai macam data yang bisa kita ambil, dan itu biasanya disimpan di dalam warehouse, ya, atau data mart. Nah, jadi itu eksternal, tipe database. Nah, kita harus membedakan mana data internal, mana data eksternal, ya. Nah, sebaliknya pada waktu kita bicara tentang sequential access file structure, ada pilihan juga supaya kita bisa mengakses data itu secara acak, ya. Ini disebut random access file structure. Jadi data-data itu dalam bentuk records dapat diakses di dalam urutan yang secara acak, terserah kita maunya yang mana, jadi lebih cepat, ya. Hampir semua memori yang kita pakai dalam USB,
hard disk, ya, kemudian apa itu optic disk dan sebagainya itu sudah rata-rata random access. Saya katakan memang sequential access itu dipakai pada model yang lama dan dipakai untuk menyimpan backup aja. Jadi tidak peduli di mana lokasi fisiknya di dalam media storage, tapi dia bisa diakses secara acak tergantung kepentingan kita. Jadi ini lebih cepat dari random access. Dan cepat juga efektif when a small number of records need to be processed daily or weekly. Jadi memang sangat cepat dan efektif untuk record-record yang memiliki jumlah yang kecil, tetapi diperlukan untuk transaksi harian mingguan. Contoh data akun bank, ya itu kan hampir setiap saat ada orang akses untuk apa itu menambah uang, transfer uang, mengambil uang. Jadi transaksinya sering sekali, ya. Kemudian juga data-data mahasiswa kan kecil itu, makanya bisa untuk berbagai macam hal, pengambilan mata kuliah, penambahan SKS yang sudah diambil, dan berbagai macam proses harian seperti perkuliahan, ujian, seminar, itu memang sangat cepat dan efektif untuk random access file structure. Dan biasanya record ini disimpan di dalam tapes-tapesnya magnetik, jadi bisa lebih diakses secara random tadi ya. Nah, ada juga yang disebut Index Sequential Access Method, disebut ISAM. Jadi sequential access juga, tapi memiliki indeks. Karena memiliki indeks, ya, maka bisa diakses juga secara random karena ada indeks. Kita loncat aja ke indeks nomor 7. Nah, dia seolah-olah buat kita, oh kita kok bisa langsung ke 7. Padahal kalau secara fisiknya memang sekuensial, ya dia perlu waktu untuk yang ke-7 itu. Cuman kita seolah-olah melihatnya itu random, padahal itu secara nyatanya tidak random karena lokasinya harus diakses secara sekuensial. Kalau tidak, tentu tidak diberi nama sekuensial, gitu. Tapi kalau tadi itu nggak ada indeks, jadi dia sekuensial, ada primary key bukan indeks, ya. Nah, jadi ini bisa punya indeks. Dengan demikian kita seolah-olah bisa mengakses semau kita, padahal sistem tetap mengakses itu secara sekuensial, gitu. Jadi biasanya random aksesnya diperlukan untuk jumlah yang kecil, sedangkan sequential access digunakan kalau jumlahnya besar. Ya. Dan di sini menggunakan struktur indeks yang mempunyai dua bagian, yaitu nilai. Dan satu lagi adalah petunjuk lokasi ya daripada disk dari record yang indeksnya tadi kita cari. Jadi dia bisa menunjukkan seperti kayak itu loh, piringan hitam itu kan sebetulnya sekuensial, tapi jarumnya bisa dipindah ke 7, tapi yang mindahin kita, kan gitu. Ya. Nah, kalau dia mungkin yang mindahin sistem, jadi ada jarum yang bisa dipindahkan ke indeks 7, 8 gitu ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Kalau Anda ingin cari lagu-lagu yang cepat, pendek, ya mungkin bisa memindahkan jarum itu untuk hal seperti itu. Tapi kalau ingin mengakses semua lagu ya harus sabar secara sekuensial di piringan hitam itu ya. Jadi begitulah, dia pasti punya pointer, jarum yang menunjukkan ke lokasi disket atau memori yang memang sesuai dengan nilai indeks tadi itu, kan ada indeks value-nya. Nah, di dalam desain database ada yang sifatnya logical, ya, secara logis, konseptual, yaitu physical view, pandangan secara fisik, yaitu pandangan logik tentang bagaimana data itu disimpan dan diambil kembali dari suatu media penyimpanan. Hard disk, magnetic disk, atau CD. Nah, itu tentu bicara tentang bagaimana data itu disimpan. Apakah dalam bentuk bit, atau serangkaian bit, atau bagaimana. Jadi kalau namanya physical, kita bicara tentang bagaimana data itu disimpan. Ya, dan diambil dari suatu media penyimpanan. Tapi kalau logical view, pandangan logik, itu mencakup tentang bagaimana informasi itu muncul kepada pengguna. Mungkin pengguna tidak harus tahu bagaimana cara data itu disimpan, yang penting saya dapat informasi yang saya cari, kan gitu.